yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot ijazah ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok 2 anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. 2 anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap.
Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, 2 anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu 2 anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok 2 polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu 2 anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari 2 anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Cahyana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit. Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari 2 klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam.
Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan 2 korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Hanya ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara. Yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA Mbak? Sebenarnya gampang nih Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah. Ini perkara yang mudah. Sangat mudah Mbak. Masalahnya pengalaman saya Mbak sebagai auditor militer saya bilang itu Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar memang ya saya tidak tahu ya ada apa terhadap perkara ini. Saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang membela daripada kami bersatu Mbak dari tim ini membela untuk membela si Pegi Setiawan. Jangan sampai Mbak dia terzolimi dalam perkara ini Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3 Mbak untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar.
Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot ijazah ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu, biar jelas.
Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit. Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan.
Namun faktanya video tersebut merupakan hoax. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara. Yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA Mbak? Sebenarnya gampang nih Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah. Ini perkara yang mudah. Sangat mudah Mbak. Masalahnya pengalaman saya Mbak sebagai auditor militer saya bilang itu Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar memang ya saya tidak tahu ya ada apa terhadap perkara ini. Saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang membela daripada kami bersatu Mbak dari tim ini membela untuk membela si Pegi Setiawan. Jangan sampai Mbak dia terzolimi dalam perkara ini Mbak.
Oke. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan?
dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut. Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit. Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook.
Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara. Yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA Mbak? Sebenarnya gampang nih Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah. Ini perkara yang mudah. Sangat mudah Mbak. Masalahnya pengalaman saya Mbak sebagai auditor militer saya bilang itu Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar memang ya saya tidak tahu ya ada apa terhadap perkara ini. Saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang
membela daripada kami bersatu Mbak dari tim ini membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai Mbak dia terzolimi dalam perkara ini Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3 Mbak untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya
memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini, di Barreskrim Mabes Polri, itu biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit. Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi.
Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara. Yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini Mbak, sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah Mbak, gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA Mbak?
Sebenarnya gampang nih Pak, perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah Mbak. Masalahnya pengalaman saya Mbak sebagai auditor militer, saya bilang itu Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang ya saya tidak tahu ya ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang membela daripada kami bersatu Mbak dari tim ini untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai Mbak dia terzolimi dalam perkara ini Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3 Mbak untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka.
Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan-Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan
perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudia mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau peludar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Galih Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Galih Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini, di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan-Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau pudar. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudia mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudia Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudia mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudia juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudia Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudia Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Iya. Berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Iya. Berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Cahyana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Ya, berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium, dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Pak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Cahyana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Cahyana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Cahyana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi. Namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Iya, berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan
perbuatan pemerkosaan dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Pegi Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Iya. Berarti kuasa hukum dari Pegi sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan yang 2 orang itu, Dani dan Andi, itu adalah fiktif. Sementara di dalam putusan pengadilan, Andi dan Dani tersebut melakukan perbuatan
pemerkosaan, dan melakukan pemukulan terhadap korban. Tapi nyatanya dikatakan fiktif. Sementara Peggy alias Peron itu cuma melakukan membuka baju, dikatakan jadi tersangka. Berarti kalau menurut saya ketiga-tiganya itu adalah fiktif. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahkan ya, seperti kita saksikan kepolisian atau Polda Jawa Barat itu menyita rapot, ijazah, ya. Memang rapot, ijazah dan dokumen keluarga lainnya memang betul bahwa itu adalah identik Peggy Setiawan. Pertanyaannya adalah, Peggy Setiawan itu pelaku bukan? Dan terlibat tidak di dalam pembunuhan tersebut? Ini yang mau kita ingin gelarkan di sini di Barreskrim Mabes Polri itu. Biar jelas. Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi Mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Peggy, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu tahu keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Liga Akbar Jayana, teman dekat Eki, sempat memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon. Sosok yang mengarahkan Liga Akbar untuk berbohong pun kini masih misterius. Meski begitu, Deddy Mulyadi dan pengacara Liga Yudhya Alamsyah justru mengaku sudah bisa menerka siapa sosok tersebut. Sebelumnya, dalam isi dakwaan disebut bahwa Liga Akbar Jayana menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari menggunakan batu. Aksi itu terjadi di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Liga juga disebut kabur lewat gang untuk pulang ke rumahnya. Namun, Yudhya mengatakan bahwa sebenarnya kejadian yang dialami Liga tak seperti faktanya. Saat dekat maghrib, Eki kemudian pamit untuk menjemput Vina di rumahnya. Menjelang Isya, barulah Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Selama 30 menit, Eki dan Vina nongkrong bersama Liga Akbar Jayana di warung depan SMA 4 Cirebon. Saat nongkrong, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi alias Ucil. Bahkan Ucil menantang Eki untuk berkelahi. Yudhya juga memastikan bahwa Liga sama sekali tak mengantar Eki dan Vina hingga mengalami pelemparan dan pengejaran. Yudhya Alamsyah menambahkan bahwa saat diperiksa pada 2016 lalu hanya ada Liga dan penyidik di ruangan tersebut. Yudhya Alamsyah berkata sebenarnya yang membuat kasus Vina menjadi menjelibat seperti saat ini bukan karena keterangan saksi, namun ada sosok yang membuat kasus ini semakin ruwet alias semakin rumit.
Viral di media sosial diduga penangkapan Linda terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon 2016. Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang memakai baju tahanan tengah digiring oleh sejumlah polisi. Dalam narasi juga tertulis bahwa wanita tersebut merupakan Linda yang ditangkap akibat kasus Vina Cirebon. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 7 Juni 2024, video yang diklaim sebagai penangkapan Linda dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon diunggah oleh sejumlah akun di media sosial Facebook. Dalam video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diduga sebagai Linda. Ia tampak digiring polisi menggunakan baju tahanan dan dimintai keterangan. Namun faktanya video tersebut merupakan hoaks. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan gabungan dari dua klip berbeda dan tidak terkait kasus pembunuhan Vina. Klip yang menunjukkan wanita berbaju tahanan itu ternyata merupakan ibu rumah tangga berinisial AG yang ditangkap pada tahun 2023 silam. Ia ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang karena menyelundupkan 10.000 lebih pil ekstasi dari Malaysia. Sementara klip lainnya merupakan wanita berinisial LAA yang ditangkap Polresta Banda Aceh karena mencuri emas senilai 22,6 juta. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini kesaksian Suroto soal kasus Vina Cirebon adalah fakta. Karenanya Susno pun menyebut cerita yang diurai Suroto membuat alur kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 akan berubah 180 derajat. Sebab Suroto mengungkap fakta berbeda yang kemungkinan bisa meringankan para pelaku kasus Vina Cirebon yang berjumlah 9 orang. Kala itu Suroto beranggapan bahwa korban laki-laki yakni Eki sudah tewas di tempat. Sementara korban perempuan, Vina masih sempat meminta tolong. Tak cuma itu, Suroto bahkan mengetahui posisi korban dan sepeda motornya di TKP. Diungkap Suroto, korban Vina dan Eki berada di pinggir dekat trotoar jembatan Talun sementara sepeda motornya berjarak 5 meter dari korban. Pasca menemukan dua korban, Suroto pun langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Tak lama berselang, polisi pun datang ke TKP dan mengevakuasi korban menggunakan mobil polisi. Saat itu Suroto mengaku tidak melihat ada warga lain atau seorang pria bernama Melmel di TKP. Cerita tersebut seolah membantah kesaksian Melmel yang mengaku ikut membantu mengevakuasi Vina dan Eki. Atas cerita yang disampaikan Suroto, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J mengurai tanggapan. Berbeda seperti cerita Melmel dan Aep, Susno 2J meyakini kesaksian Suroto adalah fakta. Karenanya Susno 2J pun yakin kasus Vina Cirebon akan segera terungkap usai Suroto mengurai kesaksian ke televisi. Lebih lanjut, Susno 2J mengurai analisa mengejutkan. Bahwa kasus Vina Cirebon akan berubah 180 derajat usai Suroto bercerita. Sebab ada banyak ketidaksesuaian terkait kasus Vina Cirebon. Yakni mulai dari olah TKP bukan di tempat sebenarnya. Bahkan berdasarkan analisa Susno 2J, Peggy Setiawan tersangka baru kasus Vina Cirebon bisa saja bebas berkat kesaksian Suroto. Ini kan tadi disebutkan bahwa 2 DPO kemudian dihilangkan, Andi dan Dani, betul ya Bang ya? Dani sama si Andi. Iya. Berarti kuasa hukum dari Peggy sendiri meyakini bahwa sebenarnya 2 DPO yang dihilangkan ini bukan fiktif begitu? Atau bagaimana? Kalau melihat dari putusan dari pengadilan tidak fiktif. Karena Tidak fiktif. Karena ada. Ada. Begitu ya? Ada. Jadi si Peggy Peron itu membuka baju. Perannya membuka baju, mencium dan meraba payudara.
yang lain melakukan pemerkosaan. Makanya saya bilang janggalnya ini, Mbak. Sebenarnya perkara ini bukan suatu perkara yang susah, Mbak. Gampang banget untuk dibuktikan. Kenapa kemarin spermanya itu tidak dites DNA, Mbak? Sebenarnya gampang nih, Mbak. Perkara ini bukanlah perkara susah, ini perkara yang mudah. Sangat mudah, Mbak. Masalahnya pengalaman saya, Mbak, sebagai auditor militer, saya bilang itu, Mbak. Gampang kita untuk membuktikan perkara ini. Kalau memang benar-benar, memang, ya saya tidak tahu ya, ada apa terhadap perkara ini, saya tidak tahu. Ada apa. Makanya saya akan berjuang, membela daripada kami bersatu, Mbak, dari tim ini membela untuk membela si Peggy Setiawan. Jangan sampai, Mbak, dia terzolimi dalam perkara ini, Mbak. Kemarin saya ke Komisi 3, Mbak, untuk laporan. 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit atau blunder. Dikutip dari Tribun Jakarta, 3 sosok polisi ini berdinas di Jawa Barat. Hal itu dibeberkan tanpa ragu oleh pengacara Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Adapun sosok polisi pertama, yakni Dirkrimum Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan. Ia bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony juga menyebut nama Ibtu Rudiana yang menjadi sosok paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana sendiri merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendirilah yang menginterogasi 8 pelaku. Bahkan tim Hotman Paris mempertanyakan keberadaan Ibtu Rudiana yang hilang secara misterius. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, yakni Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan. Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif. Karena apa? Polisi sendiri mengatakan 3 polisi diduga menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan Vina. Pasalnya, 3 sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. 3 sosok polisi tersebut berdinas di Jawa Barat. Hal ini dibeberkan oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Adapun sosok polisi yang pertama yakni Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Ia disebut bertanggung jawab dengan penetapan tersangka utama Peggy Setiawan. Tak hanya itu, Kombes Surawan memberikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut 2 dari 3 DPO pembunuhan Vina hanyalah fiktif. Selain nama Surawan, pengacara Tony RM juga menyebut nama Ibtu Rudiana, juga sosok yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung dari korban yang juga kekasih Vina, yakni Eki. Tony RM mengatakan ada yang janggal dalam proses penangkapan 8 pelaku yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Pasalnya, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh Reskrim, namun Ibtu Rudiana sendiri yang menginterogasi ke-8 pelaku. Terakhir, sosok polisi yang bertanggung jawab dalam kasus Vina adalah Kasat Reskrim Polresta Cirebon tahun 2016, Kompol Gali Wardani. Saat itu ia menjabat sebagai Kasat Reskrim. Kini Kompol Gali Wardani pun diperiksa oleh Propam Mabes Polri pada Kamis 6 Juni 2024 malam. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. yang jelas pelakunya adalah bukan Peggy Setiawan, Peggy alias Peron. Dan Peggy alias Peron itu juga menurut saya fiktif.